Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur untuk segala kebaikannya dan kita akan bersama-sama menjalani kehidupan hari kita hari ini dengan berpegang pada karya nyata Tuhan, mengikuti kehendaknya yang mungkin tidak selalu sesuai dengan apa yang udah kita rancangkan. Tapi kita percaya kalau yang kita rancangkan baik, Tuhan pasti akan tunjukkan jalan. Mungkin agak sedikit berbeda, tapi nggak apa-apa. Yang penting akhirnya dan tujuannya ke tempat yang sama. Mari bersama-sama kita pujikan PKJ 136, PKJ 136 pada bintang nyata karyanya akan menjadi lagu pembuka kita. PKJ 136 pada bintang nyata karyanya. Pada bintang nyata karyanya, lewat angin agung sabdanya, darat laut di bawah kuasanya, apa maknanya? Aku merayakan Natalnya yang tercantum di sejarahnya. Ia membebaskan umatnya, apa maknanya? Saat aku bertemu dia, ku rasakan agung rahmatnya. Ku sadari dia Tuhan yang mempedulikanku, yang tak menjauhkan diri. Kini dia pun bersamaku dalam tiap langkahku. Dia kawan baik bagiku, ia segalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, pada hari ini kami bersama-sama datang di hadirat-Mu, percaya bahwa Tuhanlah yang bersama-sama dengan kami, menjaga langkah demi langkah yang kami lalui. Dan sebentar kami akan membaca firman-Mu, mampukan kami untuk bisa mengerti dan memahami. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Hakim-Hakim 18, Hakim-Hakim 18 ayat 1 sampai yang ke-9. Hakim-Hakim ke-18 ayat 1 sampai 9. Hakim-Hakim 18 ayat 1 sampai 9, dengarkanlah sabda Tuhan. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, dan pada zaman itu suku Dan sedang mencari milik pusaka untuk menetap. Sebab sampai hari itu mereka belum juga mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku Israel. Sebab itu Bani Dan menyuruh dari kaumnya 5 orang dari seluruh jumlah mereka, semuanya orang-orang yang gagah perkasa, yang berasal dari Zora dan dari Esitaol, untuk mengintai negeri itu dan menyelidikinya, serta berkata kepada mereka, "Pergilah menyelidiki negeri itu." Ketika orang-orang itu sampai ke pegunungan Efraim, di rumah Mika, bermalamlah mereka di sana. Ketika mereka ada dekat rumah Mika itu, dikenal merekalah logat orang muda suku Lewi itu. Lalu singgahlah mereka ke sana dan berkata kepadanya, "Siapakah yang membawa engkau kemari? Apakah pekerjaanmu dan urusanmu di sini?" Katanya kepada mereka, begitulah dilakukan Mika kepadaku. Ia menggaji aku dan aku menjadi imam." Kata mereka kepadanya, "Tanyakanlah kiranya kepada Allah supaya kami ketahui apakah perjalanan yang kami tempuh ini berhasil." Kata imam itu kepada mereka, "Pergilah dengan selamat, perjalanan yang kamu tempuh itu dipandang baik oleh Tuhan." Sesudah itu pergilah kelima orang itu, lalu sampailah mereka ke Lais. Dilihat mereka lah bahwa rakyat yang diam di sana hidup dengan tentram, menurut adat orang Sidon, aman dan tentram. Orang-orang itu tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi, malah kaya harta. Mereka tinggal jauh dari orang Sidon dan tidak bergaul dengan siapapun juga. Setelah mereka kembali kepada saudara-saudara sesukunya di Zora dan Esitaol, berkatalah saudara-saudara sesukunya kepada mereka, "Apakah yang kamu dapati di sana?" Jawab mereka, "Bersiaplah, marilah kita maju menyerang mereka, sebab kami telah melihat negeri itu dan mereka memang sangat baik. Masakan kamu tinggal diam? Janganlah bermalas-malasan untuk pergi memasuki dan menduduki negeri itu."
Rumah, kayaknya kalau generasi milenial, generasi Gen Z, anak-anak atau orang-orang yang lahir tahun 92 ribu itu sekarang mereka ada di fase bekerja dan sedang menyiapkan kehidupan. Ada yang sudah berkeluarga, ada yang juga sedang nyicil kendaraan, atau bahkan nyicil rumah. Nyicil rumah kemarin sempat rame soal pajak dan segala macamnya, harga yang terus melambung, orang yang hampir gajinya setengahnya diambil hanya untuk nyicil rumah, padahal kebutuhan sehari-hari harus menghidupi anak-anak yang masih kecil ataupun pasangan. Sehingga saya sih kalau teman-teman di Jakarta, saya sahabat-sahabat saya lagi itu tuh mikirin soal rumah apa segala macam. Cicilannya banyak, tapi pemasukan makin hari makin tidak mencukupi. Tetapi rumah bukan cuma sekadar bangunannya. Rumah yang terutama adalah orang-orang di dalamnya. Perasaan disambut, perasaan dimiliki, perasaan bahwa dia dibutuhkan dan dia membutuhkan orang-orang yang ada di dalam rumah untuk bisa bersamanya di masa-masa tersulit dan terbahagianya. Sehingga kadang-kadang sebenarnya rumah tuh kita bikin bagus-bagus, tapi kalau di dalamnya tidak ada orang-orang yang menyambut kita, maka rumah itu seperti bangunan dingin yang mati begitu saja. Nah, tidak punya rumah, rasanya sih orang-orang pada modern saat ini punya rumah fisik tapi kadang nggak punya rumah, tidak punya yang ada di dalamnya keluarga. Rasa diinginkan, rasa dinantikan. Dan ini yang juga terjadi pada suku bangsa Dan. Mereka ketika masa-masa di hakim-hakim ini mereka sedang menjelajah mengambil daerah wilayah, dan ini paling terakhir dapat wilayah walaupun sudah dibagi, tapi kan harus diperjuangkan. Mereka harus juga memastikan bangsa-bangsa di sekitarnya tuh tidak menyerang mereka dan melawan mereka. Nah, mereka seperti sedang mencari rumah, mencari tempat yang aman dan tentram. Tadi yang digarisbawahi ketika dia datang ke sebuah tempat Esitaol tuh tempat yang aman dan tentram, itu yang mereka butuhkan gitu. Dan mereka berjuang ke sana. Dan apa yang mereka lakukan? Mencari kehendak Allah. Mereka bertanya kepada imam dan mereka juga berproses, sekalipun imam yang mereka tanyakan itu adalah imam gadungan, tetapi imam itu sikap mereka terhadap imam, jadi walaupun imamnya ngaco nih, tapi sikap si suku bangsa Dan ini pengintai 5 orang ini terhadap imam, satu sikap yang bisa dikatakan sikap hidup yang baik gitu ya. Jadi kadang-kadang Tuhan juga bisa pakai orang-orang jahat, orang-orang yang salah untuk memberikan tandanya kepada kita gitu. Walaupun sebenarnya si imam tadi juga nggak peduli sebenarnya sama bangsa Dan mau ngapain, kayak dia, karena kan dia imam gadungan ya. Tetapi rupanya bangsa Dan tetap, sekalipun dia udah nanya imam, dia tetap juga kembali kepada bangsanya, diskusi lagi, minta tanda dari Tuhan. Apakah betul ini tanda dari si imam gadungan ini benar gitu. Tapi at least setidaknya bahwa Tuhan bisa pakai siapa aja, nggak harus lewat imam. Dan bangsa Dan ini kalau Bapak Ibu baca sampai bawah nanti akan menemukan tempat di mana mereka bisa menemukan rumahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kisah ini mempertegas bahwa kita memerlukan Tuhan. Dalam proses hidup kita, menemukan kenyamanan dan keamanan itu proses umur hidup. Kadang kita udah merasa udah menemukan di fase hidup kita yang saat ini, kayaknya udah cukup lah, saya nggak perlu lebih, nggak perlu kurang gitu. Tapi kadang kejadian hidup, ada tragedi, ada masalah yang menggeser rasa aman itu dari tempat yang kita inginkan gitu. Tapi yang utama adalah rasa aman itu harusnya kita temukan di dalam kehendak Tuhan. Orang mau rumahnya kebakar, hancur berantakan, rumah tangganya pasangan yang nggak benar, tapi kalau dia menemukan rumahnya di dalam Tuhan, maka semuanya itu akan dia bisa lewati pelan-pelan. Dan saya bisa melihat banyak sekali anak-anak Tuhan yang entah nggak punya rumah secara ekonomi, antara keluarganya masalahnya banyak banget, dia cerai, atau istrinya nggak benar, atau apa. Tapi dia tetap bertahan, berjuang. Karena dia rumahnya bukan hanya kepada pasangannya, kepada anaknya, kepada bangunan tempat tinggalnya, warisan dari orang tuanya, bukan. Rumah utamanya adalah Tuhan, kehendak Tuhan. Jadi mau itu semua diambil sama Tuhan dan keadaan, gak masalah, dia tetap bertahan, gak lari, gak kabur. Karena rumahku bersama dengan Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan aku tidak akan pergi. Semoga kita bisa menjadi seperti suku bangsa Dan,
berjuang mencari rumah, rumahnya itu harus ada dalam kehendak Bapa. Jadi masalah mau sebesar apapun di rumah tangga, di dalam gedung rumah kita, semuanya bisa kita lewati asal hati kita di dalam baitnya hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar lagi mencari rumah. Bukan rumah fisik, bukan anggota keluarga kami yang tidak selalu bisa kami andalkan, ataupun ego kami. Kami percaya bahwa rumah itu harus kami cari dalam kehendak Tuhan. Seperti firman Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, melalui doa, melalui tanda-tanda yang Tuhan tunjukkan, melalui kejadian-kejadian di hidup kami, melalui orang baik, orang jahat, semuanya Tuhan tunjukkan. Sehingga biarlah kami berpaut hanya kepadamu ya Tuhan, mampukan kami makin hari makin menemukan-Mu. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.